Oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, kakak-kakak semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Gimana kabarnya kak? Kayak baik semua nih. Lah makan semua. Baru siap makan betul nih. Ya. Makan terus. Jadi hari ini kita ada 2 JP, pembahasan kita tentang pemahaman framework yaitu Borton dan Gibbs. Ya, malam ini kita lebih santai. Kita lebih banyak merefleksikan setiap malam kita ya. Jadi semoga kita semua sehat selalu dan diberi kesehatan. Jadi kita senang nih bisa ngumpul-ngumpul lagi. Semalam ada aktivitas, hari ini kita ngumpul lagi. Jadi sehari kita kemarin tidak ada tatap maya. Hari ini kita balik ke saya ngulang materi sebelumnya. Di materi sebelumnya itu kita masalah orientasi aja. Kita membahas tentang tujuan kita apa nanti di PKG. Terus halangan-halangan rintangan kita kemarin apa? Ada rintangan dari gender, aset dan sebagainya. Jadi itu hanya pengulangan aja. Ya Pak Irul. Pak Irul. Halo Pak Irul, ada apa? Aman Pak Irul? Oke, jadi hari ini kita kembali masuk kepada modul 1.1 di mana di sini kita hanya merefleksikan diri kita aja sebagai guru PJOK tentang perubahan paradigmanya. Kita hari ini ada 2 JP pada penguatan ini. Di sini saya ingatkan kembali Bapak Ibu kesepakatan kita. Bapak Ibu dia menyalakan kamera jika ada pekerjaan yang mengganggu atau permisi kemana boleh mematikan kameranya. Terus mematikan mikrofonnya nih biar kita ganti-gantian bicaranya. Jika Bapak Ibu ada yang mau berbicara, silahkan angkat tangan di kolom, klik aja di Google Meet-nya, jadi kita biar tidak terbentur suaranya. Jadi kalau mic-nya terbuka semua, berdengung. Terus saya berharap hadir seutuhnya, karena kehadiran itu mempengaruhi nanti nilai Bapak Ibu dalam kehadiran. Semakin sering Bapak Ibu hadir ya tentu semakin bagus pula nanti nilainya. Kita harus bisa menghargai waktu bersama karena diharapkan hadir tepat waktu sehingga kita selesainya juga tepat waktu. Nanti ada beberapa aplikasi saya kasih, jadi Bapak Ibu nanti menjawabnya di situ sesimpel mungkin. Tapi jika tidak bisa menggunakannya, nanti menulis jawabannya di kolom chat aja. Karena tadi saya bikin aplikasi, kawan-kawan pasien lain yang bikin aplikasi, banyak kawan yang tidak kadang terbentur HP-nya dan kurang bisa menerima aplikasi atau berat. Jadi saya enak betul. Saya enak-enak kita, seandainya memang ada yang tidak bisa, jawabnya di kolom chat aja. Hari ini tujuan dari pembelajaran ini adalah kita memfasilitasi, balik lagi ke situ, kita sebagai guru PJOK itu hanya sebagai fasilitas anak. Jadi kita tidak boleh menuntut lagi kepada anak, tapi melainkan kita menuntun anak. Jadi jangan ada lagi kita yang harus kayak gini, harus kayak gitu, anak tidak. Jadi kita menuntun, anak ini bakatnya kemana, kita tuntun. Jadi istilah menuntut itu kita hilangkanlah. Baik Bapak Ibu, kita akan mengupas di sini tentang nanti mereview tentang framework. Ya, tentang framework itu apa? Framework itu ada 2. Framework kita harus tahu dulu framework itu apa. Jadi
kadang apa nih framework, apa gini, kita tidak tahu. Nah, jadi itu kita harus kita lihat dulu apa framework-nya. Jadi ketika ada orang nanya framework itu apa sih? Framework refleksi itu apa? Jadi ya kita harus tahu juga ya apa yang ingin kita sampaikan nanti kepada anak kita. Di sini ini adalah target yang kita capai hari ini, agenda kita malam ini. Kita 5 menit kita melakukan pembukaan, mengingat-ingat kesepakatan kelas kita sebelumnya. Kita 10 menit nanti kita akan membahas tentang framework, model Borton itu apa, model Gibbs itu apa. Nah, nanti di 20 menit, tunggu bentar ya. Nah, nanti di 20 menit itu ada 3 babak. 3 babak di situ kita nanti ada diskusi Bapak Ibu. Tapi jangan takut, diskusinya tidak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, tidak. Maka itu tadi kalau Bapak Ibu ada buka-buka sedikit, ya pasti kelihatan lah apa dari pembelajaran kita malam ini. Yang pertama nanti ada sekitar 3 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu pilih, atau Bapak Ibu jawab. Nanti yang di babak kedua ada sekitar 4 pertanyaan. Setelah itu di babak ketiga, kita hanya menyimpulkan nanti dari pembelajaran kita dari awal sampai nanti terakhir, kita simpulkan apa sih nanti yang kira-kira yang mengganjal Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan, silakan Ibu sampaikan. Selanjutnya, nah, kita masuklah di review framework dan model tulisan refleksi. Di sini Bapak Ibu akan mengulas kembali framework refleksi itu yang sudah Bapak Ibu baca, mungkin tadi atau kemarin Bapak Ibu baca, yang Ibu pelajari dan Ibu eksplorasi yang ada di LMS. Ini saya nak nanya nih, kira-kira siapa tadi yang ada buka-buka kira-kira? Ayo. Ada semua? Yang apa? Tadi buka aja Pak, baca tidak. Yang mana nih Pak? Kalau yang framework nih memang tak ada buka-buka nih. Iya yang ini Pak, nyebut aja Pak ya Pak. Yang mana? Sama Pak. Adalah dia kita baca poin-poin inti-intinya aja. Nanti poin-poin intinya nanti baru kita bisa mengeksplorasi gimana. Setidaknya adalah terbuka nih Pak ya. Dibaca di tadi banyak buka Pak. Pika udah baca semua kata dia. Bu Pika juara 1 Pika itu. Juara 1 dia. Tidaklah Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang jelas kita sedikit tahu lah tentang framework itu gimana. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu, yang setahu Bapak Ibu lah, framework itu apa? Bagi Bapak Ibu yang tahu, silahkan boleh diacungkan tangannya. Framework itu apa? Ada Pak Budi? Pak Priyadi, oke. Kalau ditengok dari apa namanya Pak, dari tulisan ini framework nih sama dengan kerangka kerja. Iya, seperti itu Pak. Oke, kita tampung dulu Pak. Yang lain gimana? Ada yang tahu framework itu apa? Bapak Ibu yang lain? Kira-kira framework itu apa? Ada? Dia sebenarnya ada Bapak Ibu framework itu apa? Kalau menurut saya Pak, halo? Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya seperti struktur susunan gitu Pak.
Oke, susunan atau Iya. mirip-mirip kerangka Terus lah Pak ya, sama kayak Pak iya, Priyadi iya. Pak ya. Ya, benar Pak. Kurang lebih Ah, begitu ya. Model lah, model. nah, benar. Framework tuh bahasa kerennya ya Pak, bahasa kerennya diambil dari bahasanya aja. Benar. Framework itu adalah kerangka, model, ibarat ya susunan, bisa susunan, kerangka, model. Jadi ketika kita menulis refleksi itu kita harus tahu dulu kerangka yang kita inginkan tuh apa. Ibarat hal kita ingin ngambil ke tujuan anggaplah kita nak ke Temilahan, tujuan kita harus tahu kerangka kita kemana, jalur yang ingin kita tempuh, tujuan transportasi apa yang kita naiki, jam berapa kita pergi, dengan siapa kita pergi. Jadi itu tuh kerangkanya, susunan-susunan lah, model-model. Dan setiap orang, ya Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Mic-nya Pak Hairul, mic-nya tolong dipicit dulu Pak Hairul. Tak kedengaran suara Pak Hairul. Tak kedengaran Pak Hairul. Oke, oke dengar. Oh, udah kedengaran Pak Hairul. Belum. Oke, kita lanjut dulu Pak Hairul, nanti lanjutin ya. Jadi framework itu ya yang kita sebelumnya katakan, segala sesuatu itu kita harus tahu kerangka yang ingin kita capai, hal-hal model apa, susunan-susunan apa yang ingin kita pakai, ya kita buat, dan setiap orang beda-beda. Mungkin nanti Pak Hairul pakai framework Borton, Bu Somi Apika nanti pakai Gibbs. Jadi ketika berbeda, kita tidak boleh menyalahkan, tapi kan balik lagi, kita tujuannya itu apa? Dengan tujuannya kita bisa cara berbeda-beda istilahnya. Ada orang bilang 2 tambah 3, 5. Tapi ada lagi orang bikin 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5 juga. Nah, kita tidak bisa nyalahkan cara dia. Nah, jadi seperti itulah sebuah kerangka yang disusun itu. Jadi kita lanjut di sini. Nah, di framework Borton ini ada istilah W, SW, dan NW. Nah, di sini ada tak Bapak Ibu yang sudah tahu W itu apa, SW itu apa? Oke, Bu Somi Apika, silahkan. Nah, kalau W itu apa? Terus kalau SW itu, terus apa yang akan kita lakukan? Terus kalau untuk NW itu, yang sekarang akan kita lakukan itu apa? Itu Iya. aja, Pak. Terima kasih. Itu Bapak, ya Pak Hairul. Angkat tangan lagi. Udah bisa belum? Oke, aman. Oke. Maaf Pak, baru bergabung Pak. Silahkan Pak Jaringan Budi, agak nggak apa-apa susah. Pak Budi. Ya, oke Pak Budi. Iya Pak. Ya, W itu sebenarnya di bahasa Inggris lah, biar kerennya kan. Itu what. What itu apa? Tahapan apa yang ingin kita lakukan? Terus so what? Tindak lanjutan apa lagi? Dan NW itu now what? Sekarang apa yang kita lakukan? Jadi di sini saya ingin tanya lagi ke Bapak Ibu. Silahkan tulis di chat. Selama ini apa kira-kira yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah tentang pelajaran PJOK atau pelajaran yang lainnya? Silakan Bapak Ibu tulis di chat. Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Oke Bapak Ibu,
silahkan ditulis di kolom chatnya. Saya tunggu. Oke. Pak Rosli masuk. Saya stop. Oke, Pak Apriyadi sudah. Assalamualaikum Pak Tua. Yo, silakan Pak Rosli. Iya. Silakan Kalau kamu masuk, Pak Rosli. Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Di apa yang kita lakukan nih Pak, upayakan itu yang sesuai dengan realita keadaan lingkungan sekolah kita, kejadian-kejadian kita alami, jadi sehingga antara teman-teman peserta dan yang lainnya bisa saling mempelajari lah antara sekolah ini kenyataan realita yang dihadapi, jadi kita bisa saling-saling berbagi, yang baiknya kita tampung, kita kumpulkan, dan kita terapkan untuk kedepannya. Jadi tidak perlu malu-malu kita sini Pak. Kalau memang apa yang kita lakukan itu terbatas, sampaikan aja. Mungkin yang jelas kita mungkin di sini masalah sumber daya manusianya kah, atau alat-alatnya kurang. Di sini kayak hampir mirip-mirip semuanya, membuat pada intinya kayak sini nih kita membuat pelajaran PJOK itu menjadi hal yang menyenangkan. Oke, Pak Supandi membuat pembelajaran sesuai dengan keinginan peserta didik. Pak Hairul masih kegiatan pembelajaran dengan kegiatan diawali dengan pemanasan, permainan, memahami karakter anak. Ya, di sini sepertinya kita melakukan apa yang menjadi keinginan anak pada intinya. Ya itu tadi, kita PJOK ini sepertinya lebih mendahului kurikulum Merdeka sebenarnya. Sedangkan kurikulum mereka itu berlaku 2 tahun yang lalu, sementara yang berpihak kepada anak istilahnya berdiferensiasi, kita telah melakukan PJOK ini jauh dari sebelumnya. Mungkin orang masih kurikulum KTSP, kita sudah kurikulum Merdeka sebelumnya. Kita lebih dekat ke anak, kita lebih berpihak ke anak. Nah, jadi kaitannya ini sebenarnya guru PJOK ini lebih modern sebenarnya dibanding yang lainnya, karena sini Pak Budi Parwoko membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik. Pak Anggi Pak Anggi membuat permainan kecil. Pak Samsuri memberikan pelajaran PJOK berfokus pada peserta didik. Ya, di sini benar Bapak Ibu sudah. Nah, seperti inilah kira-kira tabel dari Borton itu. Awalnya kita melakukan apa dulu? Apa yang sudah dipelajari, apa yang setelah kita lakukan, apa rencana yang kita buat, sehingga kita bisa melakukan semuanya untuk pembelajaran. Setelah kita melakukan apa, kita juga harus berpikir tahap so what? Bagaimana pendapat kita tentang kejadian ini? Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu,
kita lebih banyak merenungkannya. Nah, tadi Pak Budi. Pak Budi di sini dia siswa selalu menunggu jam pelajaran PJOK. Terus Pak Budi Proko membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, setelah kita membuat pembelajaran yang menyenangkan ini, kita juga harus bisa menganalisisnya. Setelah itu apa yang ingin kita lakukan lagi, Pak? Setelah kita membuat pembelajaran pada anak, kita berpihak pada anak. Nah, sekarang saya pengen Bapak Ibu tuliskan lagi. Setelah kita melakukan apa, terus apa lagi yang bakal kita kembangkan Bapak Ibu? Nah, sekarang silahkan tulis di chat lagi. Setelah Bapak Ibu tadi memberikan pembelajaran, apa lagi yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, saya tunggu Bapak Ibu. Silahkan tulis di kolom chatnya. Hambatannya ya, Pak? Tidak, Pak. Bukan hambatan. Di sini setelah kita kan tadi Bapak Apriyadi tadi sini membuat pembelajaran PJOK yang menyenangkan oleh anak peserta didik atau siswa. Setelah membuat pembelajaran itu, langkah apa lagi? Terus apa lagi yang mau dilakukan oleh Pak Apriyadi? Silahkan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Pak Hairul setelah melakukan pembelajaran, melakukan metode pembelajaran yang lain. Oke. Bu Apika, siswa terbawa dan tujuan pembelajaran, seterusnya kita sudah pembelajaran. Nah, ini dia. Pak Budi. Di sini ada 3 jawaban yang sudah. Yang pertama Pak Hairul. Setelah melakukan pembelajaran, di sini Pak Hairul melakukan metode pembelajaran yang lain. Di Pak Hairul ada banyak metode. Kalau Bu Saumi Apika, setelah siswa terbawa dengan tujuan pembelajaran, nah Bu Apika dia melibatkan siswa lagi dalam pembelajaran. Nah, ini menarik nih, Pak Budi. Pak Budi dia membuat pembelajaran yang menyenangkan dan dia ambil tindak lanjutnya, dia menciptakan permainan-permainan menarik. Berarti di sini Pak Budi menyampaikan pembelajarannya itu dengan bentuk permainan. Mungkin di sini dia memodifikasi permainan. Pak Anggi sama seperti Pak Budi membuat permainan-permainan kecil. Oke. Oke, berarti di sini ada yang menarik dari Bapak Ibu semua. Ternyata Bapak Ibu semua sering menggabungkan permainan-permainan kecil dengan pembelajaran yang dia punya, sehingga di sini kita membuat anak tertarik dahulu kepada kita sepertinya Pak Budi ini. Karena setelah tertarik kepada kita, biasanya anak itu pasti mau mengikut
Nah, wah orang ini kreatif semua ternyata. Oke, nah sekarang sudah melakukan apa? Bapak Ibu sudah melakukan apa? Terus Bapak melakukan apa lagi? Setelah apa? Terus apa tindak lanjutnya? Nah, sekarang setelah Bapak Ibu melakukan apa? Terus Ibu melakukan hal yang lain. Sekarang menurut Bapak Ibu apa yang dapat kita pelajari untuk ke depannya? Di sini tidak lanjut sih pada intinya. Tadi Pak Budi dia pertama dia harus melakukan pembelajaran itu berpihak kepada anak dulu. Setelah dia dapat berpihak kepada anak sesuai dengan keinginan anak, terus dia melakukan permainan-permainan kecil agar memberi daya tarik ke anak. Nah, sekarang tindak lanjut apa yang ingin Bapak lakukan untuk ke depannya? Nah, silahkan tulis kembali. Bu Saumi Apika, setelah terjadi kolaborasi antar anak yang diinginkan, guru dan diinginkan, silahkan ciptakan pembelajaran. Oke. Pak Diston, Yo, Pak Kalmisi. mohon maaf nih, tulisan saya nih kena keyboard saya bermasalah, makanya tulisannya tuh agak-agak anu sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, Pak Wiji. Terbaca kok, termotivasi Ya, untuk melakukan permainan menyenangkan. Masih bisa terbaca, santai ya, nggak apa-apa. kena keyboardnya, keyboard. Oke, aman. Pak Apriyadi mencoba mendanai. Oke. Pak Galmizi mantap mah pakai akun Capsek deh. Oke, Bu. Semuanya hampir mirip. Saya akan melakukan metode pengajaran yang lebih menarik. Ingin meluruskan Bapak Ibu. Sebenarnya metode itu sama tidak sama ATP. Alur tujuan pembelajaran. Nah, Pak Priyadi silahkan. Baik Pak, kalau menurut saya, kalau metode itu cara kita mengajar, apakah dengan cara ceramah, praktik, atau lain sebagainya. Kalau ATP itu alurnya, alur dari tujuan pembelajaran. Seperti itu Pak, menurut saya. Kira-kira sama tak tuh Pak Priyadi? Metodenya caranya, sedangkan Caranya. ATP alurnya. Iya, beda sih menurut saya Pak. Oke. Kalau metode metode ini menurut saya pecahan dari model, seperti model-model misalkan kita pakai apa? Kita pakai cooperative learning misalnya atau pakai PJBL. Setelah itu nanti PJBL. pecahannya dari diambil lagi metodenya. Setelah itu kita pakai model ini, kita pakai metode apa? Kita misalkan olahraga ini pakai metode ceramah atau demonstrasi atau lain sebagainya. Seperti itu Pak. Kalau ATP kan turunan dari tujuan pembelajaran. Benar. Turunan dari CP, ya. Ya. Oke. Seperti itu Pak. Ya, benar Pak. Karena metode itu lebih di atas ATP. Jadi kita sebelum menentukan ATP, ya kita mau metode apa yang kita pakai. Nah. Oke, berarti tindak lanjutnya di sini Bapak Ibu setelah melakukan semuanya,
Berarti di sini ibaratnya Bapak merefleksikan diri lah nih ya. Lebihnya kayak sini Bapak-bapak Ibu, contohnya Pak Apriyadi sini setelah melakukan segalanya, Pak Apriyadi memperhatikan peningkatan lagi keterampilan motoriknya. Ya benar. Jadi di sini setelah kita melakukan apa yang ingin kita tuju, terus kita melakukan apa lagi tindak lanjut berikutnya, setelah mencapai ya, sekarang ya kita harus mengkotak-kotakkan lagi apa yang kita di sini Pak Apriyadi dia keterampilan motoriknya dilihatnya, kebugarannya dilihat, bahkan sikap pun diperhatikan oleh Pak Apriyadi. Kalau Pak Budi setelah melakukan pembelajaran di kelas, selanjutnya mirip, sama aja. Pak Budi lebih simpel kata-katanya, merefleksikan dan mengevaluasi. Ya, itu Prem Borton Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke Prem Gibbs. Kalau di Prem Gibbs ini, Prem Gibbs ini mengenalkan ada 6 tahapan. Di sini iya ada 6 tahapan. Yang pertama adalah description atau deskripsi. Nah, sekarang saya balik bertanya ke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui? Tadi kan Borton Bapak Ibu, tadi Bu Saumi Apika, dia tadi menjelaskan Borton itu ada 3, yaitu what, so what, dan now what. Nah, di situ tadi Bu Saumi Apika bilang apa yang dilakukan, setelah itu apa lagi, dan terakhir sekarang apa yang ingin dilakukan. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira tadi Bapak Ibu, sepengetahuan Pak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang framework Gibbs? Yang tahu silahkan boleh Bapak Ibu. Oke, Pak Hairul. Silahkan Pak Hairul. Mic-nya Pak Hairul. Mic-nya Pak Hairul diaktifkan dulu. Oke Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Izin, yang saya ketahui tentang framework Gibbs ini, yang pertama ada deskripsi, kemudian ada tentang perasaan kita, kemudian mengevaluasi, selanjutnya tindak lanjut. Oke, tindak lanjut. Lagi ya. Berapa analisis Analisis, benar. Tambah sedikit Kairo. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya. Sebenarnya kalau ini nih kita udah tahu semua Pak. Cuma istilah framework Gibbs nih lah yang kita baru tahu. Padahal kita kan sudah tahu deskripsi itu gimana, setelah itu perasaan gimana. Tapi selama ini kita istilah framework Gibbs nih yang tidak tahu. Nah, sekarang setelah tadi Pak Hairul udah menjelaskan, di situ ada deskripsi, ada perasaan, ada evaluasi, ada analisis, di sini konklusi, apalagi yang harus kita lakukan, dan terakhir di sini adalah tindak lanjut. Nah, jadi saya ingin bertanya, ini satu-satu nih, kira-kira apa yang dimaksud dengan tahapan deskripsi ini, Pak? Ayo, silakan suaranya Pak Budi mana nih? Pak Budi? Pak Budi ada? Oh, suara Pak Agus. Bisa juga nih, Pak Budi. Der. Oke. Pak Budi, kira-kira menurut Pak Budi dalam Jaringan agak nyangkut, Kak. Ya, Pak. Pak. Apa yang dimaksud dengan tahapan deskripsi ini, Pak, dalam framework Gibbs ini, Pak? Kira-kira
Waduh, belum memahami nih Pak. Jujur aja nih belum nih. Oke, kira-kira nggak apa-apa Budi, nggak apa-apa. Senior awak nih Pak Priyadi nih. Oke Pak Priyadi. Apa Pak? Jangan karo. Kira-kira di sini Pak Priyadi deskripsi ini apa nih? Deskripsi Pak. Deskripsi ini. Deskripsi ini Oke, Pak Agus bantu Pak Agus. Oke, mungkin nambahkan sedikit ya. Dan kalau dari istilahnya kan deskripsi, berarti dia menjelaskan secara rinci dari apa yang akan kita lakukan, terus siapa yang berada di dalam pembelajaran, terus waktu dan di mana akan melaksanakannya. Mungkin itu deskripsi ya. Mungkin pokoknya merincikan penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, Pak Priyadi. Oke Pak, deskripsi ini kalau menurut saya Pak, kita menjelaskan tentang pengalaman yang ingin kita refleksikan, yang ingin kita sampaikan ke anak. Seperti itu Pak. Oke, benar. Oke. Jawaban dari Pak Agus dan Pak Priyadi, ya benar. Di sini sebenarnya deskripsi itu apa yang terjadi. Ini mirip seperti di framework-nya Borton sebelumnya. Apa? Nah, tapi di sini dia deskripsi. Deskripsi di sini adalah tahapan. Prosesnya adalah dia mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami, yang menggambarkan apa yang akan terjadi. Nah, dari situ tadi ada kata Pak Agus, kita kapan, apa, dan di mana. Iya, itu dia mirip sama Borton sebenarnya, tapi di framework Gibbs ini dia lebih detail saja. Nah, setelah kita deskripsi, di sini ada perasaan. Di kolom kedua di sini sebenarnya dasar deskripsi ada perasaan di tanda tanya ini. Nah, sekarang saya mau dengar suara dari ibu-ibu nih. Nah, oke, silahkan. Sini perasaan nih bagaimana nih? Feeling. Kalau menurut saya Pak ya, tadi halo. Ya, silakan Bu. Tadi setelah tahap pertama tadi itu melalui deskripsi yang tadi mengidentifikasi apa yang dialami, sekarang kepada perasaan. Jadi setelah apa yang kita alami, terus bagaimana perasaan kita dari apa yang sudah dialami tadi. Ada kaitannya Pak dari yang tahap 1 tadi. Ya, apakah senang atau bagaimana? Nah, sekian Pak ya, terima kasih. Iya. Itu tujuan dari panah-panah tersebut Bu, dalam bentuk dia seperti jarum jam. Benar kata Bu Pika tadi, kita sudah mendeskripsikan apa yang terjadi, Oke Pak Alpian, silakan Pak Alpian. Pak Kalmisi, oke Pak Kalmisi. Silakan Pak Kalmisi. Lewat Pak. Oke. Itu yang mau menjawab yang pertama tadi karena udah langsung yang kedua. Deskripsi menurut Pak Kalmisi gimana Pak Kalmisi? Udah. Oke. Nah, di sini tadi tahapan feeling ini atau perasaan. Nah, setelah mengidentifikasi kita terhadap suatu peristiwa yang kita alami di sekolah, kita harus mengidentifikasi lagi. Setelah apa yang harus kita pikirkan terhadap perasaan seseorang. Jadi sini berkaitan dengan perasaan. Mereka harus saling mengikat antara yang kita identifikasi dengan perasaan. Jadi setelah kita mendeskripsikan, setelah kita melakukan tindakan perasaan yang ada rasa terhadap yang kita lakukan, di sini timbul evaluasi namanya di kolom ketiga. Nah, di kolom ketiga evaluasi ini, sepengetahuan Bapak Ibu, apa
evaluasi di sini. Yuk, kira-kira Pak Kalmizi, kira-kira evaluasi di sini apa Pak Kalmizi? Biasanya, oke Pak Priyadi. Baik Pak, menurut saya evaluasi ini adalah pengalaman yang kita ambil dari yang pertama tadi Pak, pertama dan kedua. Setelah deskripsi ada perasaan, setelah itu evaluasi. Pengalamannya mengenai emosi, baik dari emosi positif ataupun emosi negatifnya Pak, seperti itu. Iya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Tambah tambahan Pak. Nah, Iya, silakan Bu Ika. berkaitan dengan emosi tadi yang positif dan yang negatif, tentu ada yang baik dan yang buruknya itu Pak. Ya. Kalau sudah ada namanya evaluasi, berarti di situ adanya sebuah penilaian Bapak Ibu. Nah, dan penilaian ini benar. Ada yang negatif, ada yang positif. Jadi penilaian ini di tahap ketiga ini, di sini kita mencari apa yang baik dan buruk dari pengalaman kedua tadi. Setelah kita melakukan deskripsi, kita melakukan apa yang ingin kita tuju, setelah itu kita melakukan feeling kita, perasaan kita terhadap tindakan yang pertama, kita harus tahu mengevaluasinya. Kira-kira setelah kita melakukan ini, baiknya apa bagi anak? Buruknya apa bagi anak? Jadi, sesuatu yang buruk itu bukan berarti tidak baik Bapak Ibu. Sesuatu yang buruk itu jadi pengalaman kita. Contohnya, ada kita melakukan kegiatan ini lari, tapi di tempat yang semen. Nah, tujuan kita benar, anak berlari mencapai tujuan pembelajaran kita, tapi ketika jatuh, nah itulah evaluasi buruknya. Nah, untuk kedepannya, berarti kita tidak bisa melakukan di tempat yang semen, mungkin di tempat yang tanah, agar ketika jatuh, ya tidak menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Nah, setelah evaluasi, ada tahapan keempat. Kita menganalisis. Nah, di sini Bapak Ibu menganalisis, di sini kolom di sini dia menganalisis ini kira-kira apa? Ini Pak Rosli lah atau Bang Anggi. Bang Anggi, Kak Anggi nih belum ada dengar suaranya nih. Ya Kak, kira-kira di sini analisisnya gimana Kak ya? Pak ya. Saya coba-coba Pak ya. Ya, silahkan Pak, tak apa. Kalau menganalisis itu Pak, Pak? Menengok situasi tempat Pak. Situasi, berarti Bapak memperhatikan situasi tempat Pak ya, gimana Pak ya? Sebelum anak itu bermain tuh Pak ya. Terjun ke lapangan gitu. Yang itu lain aja, silahkan. Oke, silakan. Gak apa-apa, mantap Pak. Oke, Pak Agus. Oke, di sini menganalisa ya. Jadi tadi kan pada tahap evaluasi tadi penilaian, ada yang baik, ada yang buruk. Terus dari hal buruk itu kan kita ambil tuh, kita evaluasi kenapa hal buruk itu terjadi. Nah, analisa itu berarti misalnya tadi anak-anak berlari terus jatuh. Nah, kenapa? Kita menganalisa kenapa anak itu bisa terjatuh. Nah, mungkin itu maksudnya analisa ya. Berarti di sini Pak Agus, menurut Pak Agus kita harus mencari Pak Agus ya. Kenapa ya, alasannya? Tahu masalah ya. Alasannya benar, kenapa? Ya. Oke, benar. Ya, yang disampaikan Pak Agus ini, ingat Bapak Ibu, ini bukan berarti dia berdiri sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjawab sebelumnya, kita harus memperhatikan pernyataan sebelumnya. Berarti ketika kita menganalisis, kita harus melihat sebelumnya evaluasi yang kita cari. Nah, berarti tadi kalau menurut Pak Agus, analisis yang saya contohkan tadi, dia mengevaluasi penilaian baik dan buruk ketika kita melakukan lari, terjatuh, lalu Pak Agus menganalisisnya, ayo kita cari kira-kira
Gibran. Apa yang penyebabnya? Ya silahkan Pak. Gibran. Dia Pak Agus di sini mencari apa penyebabnya. Nah, kalau di sini bagaimana seorang harus mencari beberapa pemikiran kritis juga harus kita pikirkan. Jadi tadi Pak Agus dia melakukan pemikiran kritis. Apa penyebab ada yang nilai baik dan buruk? Itu harus kita pikirkan juga Bapak Ibu ketika kita melakukan kegiatan. Hal baik ini kita analisis juga. Jadi yang dianalisis itu harus dari dua sisi, baik dan buruknya Bapak Ibu. Nah, terus pada tahap ini juga kita harus mendorong seorang menganalisis itu secara menyeluruh, tidak boleh setengah-tengah. Kadang kita ada rasa malas, yang kita analisis hanya yang berhasil saja. Contohnya ketika anak melakukan senam lantai. Ketika dia sudah bisa melakukan rolling, ya udah kita analisis ya anak ini gerakannya bagus seperti apa. Tapi ketika kita kurang mau menganalisis nih, kenapa anak ini gagal. Padahal yang harus kita analisis kenapa gagal itu kan banyak bermacam cara. Mungkin karena dia takut atau ada trauma. Jadi Bapak Ibu nanti ke depannya menganalisis di sini harus secara keseluruhan. Terus menganalisis ini kita harus adanya memasukkan ide-ide. Ide-ide di sini kita tidak harus menganalisis itu hanya dari yang kita alami. Tapi kita juga bisa menganalisis dari pengalaman orang lain. Dari sudut pandang orang lain juga bisa kita menganalisis ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya harus menganalisis sesuatu itu ya saya harus mengalami duluan. Tidak. Jadi contohnya kita menganalisis kita sakit asam lambung. Ya saya tidak harus asam lambung dulu Bapak Ibu. Harus tahu bagaimana sakitnya asam lambung. Biar saya tahu bagaimana rasanya asam lambung tidak. Tapi cukup kita bisa melihat dari orang lain. Oh, kalau asam lambung itu perutnya harus merasa dililit, merasa bagaimana. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu kita ambil dari Pak Agus tadi. Kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya. Yang kedua, kita harus menganalisis itu secara menyeluruh. Baik positif dan negatifnya. Dan yang ketiga, kita bisa menganalisis itu berdasarkan dari pengalaman orang lain juga boleh, tidak harus kita juga mengalami dari sudut pandang orang lain. Nah, setelah kita menganalisis, di sini ada namanya istilahnya konklusi. Konklusi di sini adalah kesimpulan Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira setelah kita melakukan deskripsi, setelah kita melakukan perasaan, setelah kita mengevaluasi, setelah kita menganalisis, nah kesimpulan di sini kira-kira apa Pak Ibu? Ayo silahkan siapa yang bisa menjawab. Bu Apika, silahkan Bu Pika. Ayo Bu Pika. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang hasil analisis kan Pak. Jadi untuk kesimpulan itu kalau menurut saya ada yang umum dan ada yang khususnya Pak. Artiannya kalau untuk yang umumnya gini Pak. Tadi kan Bapak nyampaikan kalau anak ini bisa kan. Berarti secara umum anak tuh bisa. Tapi kalau secara khususnya atau individunya kita mencari di mana anak ini ada yang tidak bisa Pak. Jadi kita cari dari faktor apa gitu kan. Jadi kesimpulannya ada dua Pak. Secara menyeluruh dan secara khusus tadi. Oke, mantap. Mungkin lebih. Oke Pak Priyadi, silakan Pak Priyadi. Oke Pak. Kalau menurut saya, kalau kesimpulan ini nih hasil dari analisis tadi Pak. Hasil dari analisis apa yang kita dapat tadi dari analisis kita, masa seperti dia lari jatuh, apa penyebabnya? Berarti sudah ada hasilnya, mungkin karena pasir dan lain sebagainya atau semen licin. Nah, setelah ini dapat kita dari hasilnya, itulah yang menjadi kesimpulan. Seperti itu Pak. Apakah itu yang negatifnya atau yang positifnya tentu ada hasilnya. Hasil dari itulah yang menjadi kesimpulan Pak. Itu menurut saya.
Ya, jadi kesimpulan di sini kita setelah menganalisis sesuatu itu ya tahap kelima ini ya benar tadi. Setelah deskripsi kita menentukan apa yang tujuan kita, setelah perasaannya juga kita kelola, setelah evaluasi juga baik dan buruknya, dan analisis terakhir kita tadi mendorong semuanya bagaimana kita menganalisis baik dari buruk dan positifnya, dari sudut pandang orang lain juga kita nilai. Kesimpulan itu ya bagian utuhnya Bapak Ibu menurutnya. Sumber sini, disitulah kita bisa kesimpulannya. Kesimpulan ini telah menjadi acuan kita untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kesimpulan ini lebih simpel dari kita sekedar menganalisis, karena kesimpulan ini adalah inti dari analisis sebenarnya. Nah, setelah melakukan kesimpulan, di sini ada poin terakhir Bapak Ibu. Di sini adalah RTL. Rencana aksi. Sebenarnya mirip-mirip aja nih tahap kesimpulan ini nih. Rencana tindak lanjut. Nah, jadi rencana tindak lanjut ini langsung saya jelaskan ini. Setelah kita mendapatkan semuanya, rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya apa? Nah, jadi di sini kita misalnya di pelajaran senam lantai atau pelajaran atletik, lari jarak pendek, ada kesalahan-kesalahan kita. Nah, di rencana tindak lanjut ini harus kita perbaiki, baik dalam deskripsinya, baik dalam perasaan atau feelingnya, baik dalam evaluasinya, dalam analisisnya, dalam kesimpulannya. Di RTL ini, untuk rencana tindak lanjut berikutnya, kesalahan itu pasti ada lagi nanti. Tapi bagaimana kita mengecilkan sebuah kesalahan itu. Nah, jadi perbedaan Borton dan Gibbs, kira-kira apa Bapak Ibu? Antara framework Borton dan Gibbs. Menurut Bapak Ibu, apa yang membedakan mereka berdua? Ada yang mampu ya? Ada yang mau menjawab? Bapak Ibu? Ya Pak Erul, silahkan Pak Erul. Pak Erul, suaranya Pak Erul. Ya, halo. Oke. Baik kakak-kakak yang sehat selalu. Ya, sedikit doa sedikit ya. Iya. Untuk framework Borton lebih umum karena ada 3 disease semua mencakup dari 6 yang ada di Gibbs. Sedangkan framework Gibbs ini lebih terperinci, dijelaskan satu persatu. Tapi kalau untuk Borton di dalam 3 itu sudah ada mencakup 6 dari bagian Gibbs. Itu saya rasa. Benar Kak Errol. Kalau Borton itu simple, tapi kadang kita bisa jadi bingung karena apa gini, so what, terus apa yang ingin kita lakukan berikutnya. Tapi kalau di Gibbs ini dia lebih rinci saja. Jadi lebih rinci, lebih gampang kita untuk memahaminya, lebih dapat kita memilah-milah. Jadi apa tindak lanjut kita, apa evaluasi kita, apa analisis kita. Karena kalau secara detail aja nanti analisis sama kesimpulan itu hampir-hampir mirip tuh Bapak Ibu. Evaluasi, analisis, dan kesimpulan. Kalau kita menilai kadang kita jadi satu bagian aja sebenarnya. Tapi pada dasarnya kan berbeda-beda. Kalau evaluasi kita cukup menilai ini dalam berbagai cara, mungkin menilai siapa yang baik, siapa yang buruk, sedangkan menganalisis kan harus mencakup segalanya. Nah, jadi di sini framework Gibbs lebih detail aja sih menurut saya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita silahkan Bapak Ibu tuliskan refleksi. Di sini ada 3 Bapak Ibu.
3 babak kita bikin dalam bentuk permainan saja, sesimpel-simpel mungkin. Di sini babak pertama, mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi. Menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi betulkah itu sebuah refleksi singkat? Mari di sini kita. Nah, ini kita masuk ke babak pertama Bapak Ibu. Ini nanti saya kirim link, ntar Bapak Ibu ya. Saya kirim linknya di kolom chat, silahkan Bapak Ibu masuk nanti di linknya. Mana chat kelas kita Bapak Ibu, ntar Bapak Ibu ya. Ini ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke link Jambot namanya. Di sini ini link. Bapak Ibu masuk ke link Jambotnya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Bentar ya, saya berbagi dulu. Stop ini. Masuk ke link Jambot yang ini. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke link yang saya kirim di sini aja nih. Di sini. Di kolom chat itu ada pertanyaan. Nah, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Silahkan Bapak Ibu jawab. Setelah itu ada lagi di sini. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Di sini Bapak boleh gunakan framework GIPS. Orientasi apa yang Bapak lakukan di sekolah? Apa kecenderungan nilai orientasinya? Silakan Bapak tulis di Jambotnya Bapak Ibu. Di sini klik aja yang sticky note nih Bu. Nanti ketik aja sticky note. Contohnya gini, orientasi apa? Linknya di mana, Kak? Di sticky note, Pak. Nanti Bapak bentar Pak ya, biar bisa Bapak ngikuti saya. Bapak pilih aja ini, link yang ada kotak di bawah panah. Di bawah panah itu masuk dulu ke linknya, link yang saya kirim di chat WA group, atau di sini bisa, di sini bisa juga link di chat Zoom, masuk ke situ. Link saya tak keluar sticky note-nya, Pak. Tak keluar, Pak. Sama Pak, keluar. saya juga Pak. Apa jaringan ya? Kalau kayak gitu kita tulis di, minta apa Pak Spadi? Minta akses aja Pak. Minta akses. Karena kan itu terbatas tuh kayak penggunaan yang anutnya. Belajar ID. Linknya minta akses. Bentar Pak ya. Terbatas nih. Yang tidak bisa siapa aja Bapak? Kalau tidak kita ditulis di chat aja Pak. Di chat tapi dikasih nomornya Pak. Nomor 1. Bagian sharing aja Kak. Bagian sharing diminta akses kan.
Share. Caranya Pak, cara buka akses gimana? Di bagian ya yang di bawahnya yang ya. Bagi untuk ya, untuk editor. Oke, Pak. Bisa? Belum Pak, coba keluar dulu nih, masuk ulang. Stop dulu, Pak ya. Kok tidak mau? Dah, bisa. Bisa? Bisa, Pak? Sudah. Oke Pak, bisa Pak. Oke. Oke, Pak, mantap udah bisa. Kata bisa. Yang tak bisa tulis di anu aja, Pak. Di kolom chat aja, Pak. Dibikin nomor 1. Kecenderungan apa yang kira-kira? Lanjut nih Pak ya. Oke. Coba. Tak bisa, jangan buat ngapa nih. Santai lupa Freddy. Tak bisa kalau Ini Pak Kalmiji, kalau memang anu di kolom chat aja Pak Kalmiji. Enggak apa-apa. Pak, ini kecenderungan nilai orientasi ini apakah yang kita pelajari sekarang atau yang di sekolah Pak maksudnya? Kita masih yang kita di sekolah, Pak. Kita ini untuk refleksi diri Sekolah, kita ya? aja, Pak. Ya. Oke, siap. Kita belajar untuk merefleksi aja, Pak. Karena ini untuk kedepannya biar kita berubah aja, Pak. Kalau oke, biar saya susun Pak ya. Kalau yang sudah boleh klik next frame Pak. Ada pertanyaan kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Ini kalau bisa tulis nama juga Pak ya. Di kecenderungannya pengembangan karakter mental, fisik, kesehatan, dan disiplin. Oke, biar saya susun dulu. Saya tak bisa nih. Tulis di Itu yang saya tadi tuh, Pak. Ini Ibu Apika. Iya. Maaf terbuat nama, Pak. Pak, yang next yang selanjutnya yang mana tekan, Pak? Ini yang di atas, Bu. Next Mana, frame, Pak? Bu. Ada nomor-nomornya. Oh, yang ada 3 tuh. Ini. Ya. Oke, Maklum, Pak Pak. Sulpandi. Sama Bu, tak apa-apa. Pak Budi aja. Payah betul nulis biar pakai ini Pak. Oh iya Bapak Ibu, nanti ini nih di LMS pun ini ya nanti yang Bapak Ibu ulangi nanti Bapak Ibu. Nanti jawaban ini kan diingat ya. Apa yang membuat Bapak Ibu? Apa yang membuat saya menuliskan ini? Setelah Ibu melakukan tadi, apa yang membuat Ibu menuliskannya tadi Ibu Apika? Oh gitu Pak, iyalah Pak. Nah, di sini tidak ada salah benar, just kita hanya merefleksikannya aja. Oke, Pak Airul. Jadi saya dengan pembelajaran adalah nilai. Ada.
Oke. Boleh langsung ke slide 2 ya, Pak? Boleh, silakan Pak. Kalau sudah bisa 2 langsung ke slide 3 juga, Pak. Hah? Jumpa Firna. Jangan bawa masuk kan, soalnya dia letak dia di kantin. Coba letak sini kan. Apa ya? Ikut ini? Tidak. Tidak. Iya. Yang sudah slide kedua, silahkan langsung ke slide 3. Kalau slide 3 ini apa bukti pengalamannya, itu aja, ceritakan aja Bu. Saya melakukan kegiatan ini. Aduh payahnya Pak. Mesin apa nih? Apa tuh keyboard nih, ini lari-lari ya? Ya, enggak apa. Tulis di anu aja Pak. Tulis di chat pun enggak apa-apa Pak. Bisa di sini tapi menulis itu anunya. Bisa ganti anu. Oke Bapak Ibu, kita yang itu nanti kita lanjut dulu karena waktunya pun juga terbatas. Kita masuk lagi ke slide berikutnya tentang roda emosi yang ada di sini. Bentar saya susun lagi. Oke, pertanyaan musiknya sudah ada. Oke. Saya masuk ke sini dulu. Ini saya stop dulu Bapak Ibu. Kita masuk ke ya, di sini Bapak Ibu ada roda emosi kita. Ya, dan roda emosi ini ya semua orang pasti memilikinya lah dalam diri masing-masing, dan setiap orang juga berbeda-beda emosi, dan di sini ada amarah, ada sedih, ada gembira, ada cinta, ada gemuruh, ada seram, ada meradang. Dan setiap emosi dalam melaksanakan framework ini, gunakanlah emosi-emosi itu. Ya, emosi di sini bukan berarti emosi marah Pak Ibu. Ya, emosi di sini kan bisa gembira, itu bagian dari luapan dari emosi. Dan biasakanlah kita sebagai guru PJOK itu jangan menggunakan emosi-emosi yang terluar Bapak Ibu yang di bagian lingkaran ini, di mana situ kadang ada rasa jijik, ada rasa geram, ada rasa sakit hati. Usahakanlah kita gembira terhadap anak itu, ada rasa kerinduan kepada anak. Terus di sini ada babak kedua Bapak Ibu. Dalam babak kedua ini kita tentang perasaan tadi. Di situ ada perasaan, ada evaluasi, ada analisis. Nah, di sini gunakanlah emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Di sini balik lagi ke pertanyaan pematik. Saya masukkan lagi Jamboardnya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, di sini Jamboardnya
Ini sudah. Ini dia, bentar Bapak Ibu ya. Saya bikin share. Sini editor. Copy link. Minum Bapak Ibu. Ya silakan Pak, silakan sesantai itu. Ini Bapak Ibu masuk lagi ke link yang saya kirim, itu Jambot lagi, silakan diakses. Ini Jambotnya mengenai perasaan tadi, perasaan evaluasi dan analisis. Di sini Bapak gunakanlah tadi, ini tadi perasaan-perasaan kita di dalam mengajar ini kira-kira apa-apa aja. Jadi silahkan buka link itu, silahkan Bapak isi Jambotnya. Ini saya stop dulu, kita masuk ke Jambot kedua. Nah, ini Jambot kedua. Bukan Jambot pertama. Jambot bentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan akses Jambotnya tadi. Ada Bapak Ibu Jambotnya untuk masalah perasaannya Pak Ibu? Ini yang mana ya? Ya. Ini bukan. Ini bukan. Jambot yang editornya sudah. Ini Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan di sini. Bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi Ibu? Emosi apa Bapak Ibu? Silahkan luapkan di situ kira-kira. Sesimpel aja Bapak Ibu, nggak perlu panjang-panjang. Situ emosi apa? Mungkin Bapak Ibu adanya kadang letih. Kira-kira namanya kita guru kan, apalagi jam-jam terakhir tuh kan. Adanya letih dalam melakukan kejuruan nilai orientasi itu. Ini tentang emosi kita aja. Oke, Pak Abriyadi, saat melihat siswa antusias aktif menunjukkan pendidikan dalam keterampilan gurunya, oke. Ya, kadang kita senang kalau nengok anak tuh senang, Pak Sulpandi, letih membawa nikmat. Wah, ini judul lagu nih. Pak Abriyadi Sulpandi boleh lanjut ke Pak, ke slide keduanya. Siap, Pak. Sudah ditulis sebelumnya apa saja yang baik dan buruknya, kira-kira apa dalam mengajar tuh. Oke, Bu Saumi Atika. Maaf Kak, ini Jambot yang mana lagi Kak? Itu Jambot yang kedua Pak Airul, untuk masalah emosi Pak Airul. Linknya sama ya? Kenapa Pak? Linknya sama, link. Ada di bawah ya? Ambil yang linknya yang di chat WA Pak Airul, ada chat WA yang terakhir. Chat WA ya?
Oke, saya kirim juga lah yang di chat chat sini. Ctrl V. Oke. Oke, Bu. Hal baik yang terjadi perubahan dalam diri siswa. Oke. Join siapa nih Bang Pak Anggi, sorry. Anggi join. Anggi. Oke, kita masuk ke berikutnya. Cancel, bentar Pak ya. Ini kok jadi kayak gini. Jambot berikutnya itu tentang ini. Bentar Pak Ibu. Ini lagi. Nah, ini. Di sini di babak berikutnya, di babak ketiga, mari kita lanjutkan dalam tulisan refleksi kita seperti apa tahapan kesimpulan. Nah, di sini kita babak ketiga, kita menyimpulkan dan rencana tindak lanjut dari framework GIPS tadi. Kita hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang sebelumnya, kelima-limanya tadi, yang tentang masalah deskripsi, evaluasi, analisis, kesimpulan. Nah, sekarang di babak ketiga ini Bapak Ibu menyimpulkan. Di sini ada 3 pertanyaan pematik. Jadi Bapak Ibu juga jawab lagi di jam satu lagi. Ini saya share dulu Jambot berikutnya. Ini saya stop dulu, saya masuk ke Jambot berikutnya. Ada 3 pertanyaan sini Bapak Ibu. Nah, saya copy dulu linknya. Silahkan Bapak Ibu lihat di chat WA grup kita. Silahkan Bapak Ibu akses. Nah, di situ ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan. Nah, 2 babak sebelumnya. Jadi tadi Ibu setelah menuliskan di babak pertama, Ibu tadi menuliskan kesimpulan Ibu. Di babak kedua, Ibu juga tadi menjelaskan tentang evaluasi. Nah, di pertanyaan di babak ketiga ini, di poin yang pertama, apa pembelajaran bermakna kira-kira yang Ibu hasilkan? Dan yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala Bapak Ibu tentang guru PJOK, baik yang telah menjadi guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 dari nilai orientasi Bapak Ibu tadi. Dan yang poin ketiga, apa yang akan saya lakukan atau apa yang Bapak Ibu akan ubah pada diri yang sekarang untuk menjadi guru PJOK selanjutnya. Oke Bapak Ibu, singkat aja. Contohnya pembelajaran bermakna apa? Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK. Mungkin gambarannya saya, contohnya contohkan diri saya sendiri, mungkin di sini saya dulu kurang memahami secara detail tentang bagian-bagian pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itu kalau saya pribadi, Bu. Di poin ketiga, apa yang saya lakukan, apa yang ingin saya ubah. Mungkin di sini saya ingin merubah mindset pada diri saya sendiri.
Itu aja misalnya. Singkat-singkat itu aja Bu, nggak perlu harus panjang. Tahu apa yang ingin saya lakukan, lebih memahami karakter anak, lebih berpihak kepada anak, lebih memanfaatkan waktu. Mungkin selama ini lebih banyak istirahatnya daripada bermainnya. Sesimpel itu aja. Fasil, Ya, silakan Pak Karmisi. yang ini bisa diturun enggak tulisan ini hingga tulisannya tak bisa dibaca lagi nih. Ini Oh, gate-nya. oke, tunggu Pak Karmisi. Biar saya bisa baca no ya. Oke. Bentar Pak Karmisi ya. Ya, yang ini. Sudah Pak Karmisi? Ini ini slide yang ada 8 poin kah nih? Bukan yang pertama, yang kedua. Bentar ya. Yang ada tulisan ya, yang itu ya. Oke, numpuk-numpuk Pak Karmisi ya. Iya, jadi tak bisa di depan. Ya udah. Makasih. Oke, aman. Jambut ketiganya saya tampilkan dahulu. Share. Ini share. Oke, sudah editor. Oke. Ini ada nih. Samsung. Oke. Stop. Tutup dulu. Siapa gambaran? Pak Supandi, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi kesadaran diri. Benar Pak. Itu yang penting kita Pak. Selama ini kadang kita sini Pak Supandi sudah menjawab. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya akan menjadi guru. Lanjut Pak Supandi ke yang ketiga, Pak Supandi. Bapak Ibu nanti yang apa Bapak Ibu jawab di sini, nanti Bapak Ibu ingat aja atau di screenshot, nanti di LMS, kalau nggak salah ini pertanyaan yang sama juga, ini nanti Bapak Ibu copy saja, nanti kirim di LMS. Di LMS itu singkat-singkat aja nggak apa-apa Ibu, mau panjang lebih detail pun menjawabnya nggak apa-apa. Kalau Bapak yang kreatif mungkin menjawabnya bisa mengupload Canva, atau kira-kira waktu Bapak Ibu terbatas, kalau ada tugas-tugas di LMS bisa tulis di text entry aja pun nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting dia mengumpulkan tugasnya. Karena tugas-tugasnya itu kalau tidak Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini ada Pak Anu, HP-nya lagi bermasalah. Pak Hairul. Terkait pengalaman. Oh, happy. Kayaknya di kesimpulan sini lebih cepat Bapak Ibu. Karena di sini masalah tentang perasaan aja lagi nih semua nih. Apriyadi, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK? Saya belum menjadi guru. Saya yang berubah. Perubahan Bapak Ibu ya. Oke.
sudah menjawab. Oke. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini kita tadi sudah merefleksikan babak pertama, di mana di situ kita melihat tentang deskripsi yang kita ingin kita capai. Terus kita juga melihat roda-roda emosi pada diri kita, dan kita juga merefleksikan tentang perasaan di sini, evaluasi dan analisis. Ada 4 pertanyaan pematik yang Bapak Ibu jawab. Setelah kita melakukan babak kedua, di babak ketiga kita menarik kesimpulan dari dan tindak lanjut yang disampaikan oleh framework Gibbs. Ada 3 pertanyaan juga, di mana tadi di sini biasanya kita guru-guru lebih menurunkan ego kita lebih percaya, berusaha ingin menjadi lebih baik. Tadi Bapak Ibu semua tuliskan situ apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Bapak Ibu berusaha menjadi orang lebih baik. Di sini kita sampai kepada penutup. Di sini saya ingin langsung tanya untuk menghemat waktu, saya langsung tanyakan aja ke beberapa orang. Di sini nih, setelah kita melakukan ada 2 framework, setelah Bapak Ibu sudah merefleksikan diri, Bapak Ibu ada tak perbedaan kira-kira yang Bapak Ibu rasakan setelah kita sebelum mengetahui framework ini, dan setelah kita mengetahui bagaimana perbedaan tulisan refleksi Ibu pada masing-masing babak, apa refleksi ini tidak dinilai oleh, apabila refleksi ini dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya bagi diri Ibu? Menurut Ibu, penting tak refleksi ini kita berikan kepada rekan sejawat kita? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, saya mau tanya sini kepada Pak Apriyadi, di poin 2 nih Pak. Kira-kira menurut Bapak, apakah refleksi yang kita buat di suatu hari atau kapanpun itu atau hari ini, penting enggak kira-kira Pak kita tanyakan kepada rekan sejawat kita Pak? Ulangi Pak pertanyaannya. Nah di sini Pak, di poin nomor 2 Pak. Di poin nomor 2 ini Pak, ada nih, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka saya menulis refleksi. Di sini saya balikkan pertanyaannya Pak. Setelah kita melakukan refleksi yang tadi Pak, mungkin kita ada kekurangan seperti ini, apakah kita penting Pak meminta umpan balik atau dari rekan sejawat lah Pak? Menurut Bapak lah. Baik Pak. Kalau menurut saya walaupun ini tidak dinilai, ini penting. Bukan hanya dari teman sejawat dalam satu mapel, tapi juga dalam teman sejawat dari mapel lain. Mungkin ada masukan-masukan dari mapel lain yang berhubungan dengan kita. Bahkan sekarang melihat dari kurikulum kita diwajibkan atau dianjurkan untuk berkolaborasi dengan mapel lain. Jadi dengan adanya refleksi ini, saya rasa sangat penting, Pak. Jadi kita bisa mendapatkan umpan balik atau mungkin timbal balik dari pertanyaan atau refleksi yang sudah kita buat, Pak. Seperti itu. Oke. Ini Pak Budi, Pak Budi saya mau nanya yang nomor 3 nih Pak Budi. Pak Budi ada Pak Budi? Hadir Pak, hadir. Walaupun jaringan agak lambat sedikit. Oke, hadir. Ya, Pak. Di poin nomor 3 nih Pak Budi, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait setelah Bapak melakukan refleksi lah kita malam ini Pak. Kira-kira apa tindakan Pak Budi selanjutnya untuk di sekolah atau untuk diri pribadi Pak Budi sendiri? Kira-kira apa Pak Budi? Tindak lanjut yang Pak Budi sampaikan Pak Budi? Yang jelas saya melanjutkan
refleksi tadi juga sebagai penambahan dari Pak Arif tadi, dari hasil mungkin pembahasan yang tadi lah. Untuk saya pribadi jelasnya yang pertama sebagai guru PJOK saya pribadi memang tidak boleh sendiri dalam arti yang umpan balik tadi itu harus apa ya, harus ada teman yang menilai pribadi saya juga, dan saya juga harus banyak bertanya ke teman-teman atau guru sendiri yang lain untuk menambah ya pertama untuk menilai sendiri lah gitu, karena yang menilai kan orang lain bukan kita sendiri. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, jadi kalau boleh saya menarik kesimpulan Bapak Ibu, sebenarnya Borton dan Gibbs ini dia membuat suatu pembelajaran itu untuk mempermudah kita sebenarnya. Bagaimana kita membuat kerangka, bagaimana kita menyusun segala sesuatu itu. Nah, sekarang di kurikulum sekarang kita diajarkan untuk merefleksi. Sebenarnya merefleksi ini bukan ajang kita untuk mencari siapa yang baik dan siapa yang terbaik sebenarnya, siapa yang buruk, siapa yang tidak baik. Sebenarnya refleksi ini harus berawal dari diri kita sendiri sebenarnya. Kita harus berusaha jujur. Nah, jadi refleksi ini kalau menurut saya pribadi ya ajang kita lah untuk jujur, tidak perlu malu-malu, ajang kita juga untuk menurunkan ego kita. Kadang mungkin di sekolah saya nih Pak, tidak ada guru penjas selain saya. Tapi kalau sekolah-sekolah besar biasanya, apalagi SMA, ada 1, 2, 3 orang guru penjas tuh kadang bisa jadi ajang untuk cari nih, wah aku yang terbaik, ini kurang baik, ini senior aku, ini junior aku. Nah, ajang refleksi ini sebenarnya diperuntukkan ya itu tadi, untuk kita saling mengisi sebenarnya. Jadi saya harap Bapak Ibu dengan sudah sedikit memahami atau kurang lebih pembelajaran hari ini tentang paradigma ini, ayolah kita sama-sama kita menerapkan segala sesuatunya ini di sekolah kita. Tidak bisa kita melangkah 3 atau 4 langkah, setidaknya kita dapat melangkah satu langkah aja setiap harinya, itu sudah baik. Di sini kita harus bisa bekerja sama nih Bapak Ibu. Jadi kita harus sama satu tujuan kita, walaupun nanti alur kita berbeda-beda. Mungkin yang jelas capaian kita adalah menjadi guru PJOK yang baik, tidak hanya sekedar ini bola main sana, tapi kita juga harus bisa menciptakan permainan-permainan. Tapi ingat Bapak Ibu, berpihak di anak ini bukan berarti anak itu kita harus mengikuti kegiatan anak yang saya mau main bola Pak, mau main bola, tidak. Tapi di sini kita contohnya, kita hari ini materinya tentang sepak bola. Ya, kita pandai-pandai kita lah modifikasinya sesuai dengan minat anak. Tapi tetap intinya harus sepak bola. Walaupun dengan cara modifikasinya seperti apa, ya Bapak Ibu nanti yang bisa mengembangkannya masing-masing. Nah, sini saya mengingatkan Bapak Ibu, apa yang kita buat di Jambot, apa yang kita jawab hari ini, nanti Bapak Ibu unggah hasilnya di modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi tadi untuk menulis refleksi Bapak Ibu. Jadi di LMS itu tidak ada salah benar ya Bapak Ibu, yang jelas harus diisi sesuai apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah, kalaupun melihat-lihat punya kawan ya lebih jangan 100% melihat punya kawannya lah kalau bisa. Jadi kalaupun hanya untuk meniru-niru boleh, ibaratnya istilahnya apa, ATM, amati, tiru dan modifikasi. Pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu juga nanti tidak langsung meninggalkan pembelajaran ini. Sekali-sekali Bapak Ibu juga bisa mempelajari, Bapak Ibu juga bisa mengembangkanlah kepada teman-teman yang lain. Saya rasa, sebelum kita tutup Bapak Ibu, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau bertanya Bapak Ibu untuk pembelajaran kita malam ini? Sudah lewat 2 JP kita malam ini, lebih 5 menit ya.
Ada yang bertanya Bapak Ibu? Saya balikkan lagi kepada Bapak Ibu. Ayo Bu, Apika, silakan Bu Apika. Izin bertanya Pak. Berkaitan dengan modul. Ya. Jadi apakah tugas-tugas yang di modul itu ada rentang waktu yang harus dicapai? Ada Bu. Oke. Ada Bu, nanti Ibu buka LMS, nanti Ibu buka modulnya. Kalau nanti ada ibaratnya di situ bacaan kerjakan, Ibu kerjakan. Di pojok kanan itu nanti ada due date-nya. Tanggal berapa berakhirnya, biasa berakhirnya itu misalnya hari tugas hari ini, biasanya berakhir nanti misalnya hari Jumat jam 23.59 biasanya. Nah, jadi kalau Ibu terlambat, sebenarnya nggak apa-apa terlambat, tapi nanti jadi warna merah dia. Seharusnya warna biru jadi merah. Tapi namanya tugas lebih baik mengumpul daripada tidak sama sekali. Walaupun terlambat nanti adalah pertimbangan UP. Nah, soalnya saya lihat di situ kemarin yang untuk LMS itu Pak kan ada yang batasnya sampai tanggal 10 kemarin tuh ya. Ya. Nah, ada itu. Bapak Ibu gini aja. Kalau membuka LMS, kalau sudah centangnya warna hijau atau biru, berarti Bapak Ibu silahkan lanjut ke yang berikutnya. Tapi kalau dia belum bisa terbuka, berarti kita harus mengikuti sesuai jadwal. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ingin bertanya? Pak Kalmizi, Pak Priyadi, Pak Agus. Oke, Pak Priyadi. Pak, untuk absen kita ini seperti apa, Pak? Apakah hanya dari LMS atau Zoom ini, atau memang ada absen yang harus kita isi di LMS, Pak? Dia, Pak, Bapak Ibu kalau absen, ada nanti aplikasi burung hantu namanya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Zoom, dia otomatis nanti Pak terekam. Maka itu ada satu orang tadi Pak apa nama Pak Hari apa? Pertemuan pertama dia hanya mengikuti sekitar 10 detik aja di absen, tiba-tiba langsung keluar, langsung ketahuan Pak. Nanti saya kasih contohnya Pak. Di situ kerekam langsung berapa menit Bapak mengikuti pembelajaran. Jadi absennya di situ. Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu, kalau yang ini mengikuti Zoom ini, Bapak Ibu, kalau memang ada kesibukan, saya bilang silahkan dikabarin saya. Tapi kalau tatap muka Bapak Ibu, nanti tatap muka kemungkinan kita bulan depan kita tatap muka, itu tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu. Misalnya tidak hadir 2 hari, kemungkinan besar ya tidak lulus. Tapi kalau ya saya berharapnya kata tatap muka nanti kita paling nanti banyak bermain Bapak Ibu. Banyak bermain, banyak bikin-bikin gambar, banyak-banyak. Lebih enak tatap muka. Kalau tatap maya seperti ini, kita kadang bingung menggunakan kayak gunakan Jamboard, Figma nanti, itu aja yang bingung ya. Tapi kalau tatap maya kan kita nanti banyak pakai sticky note aja. Kalau Pak Kalmizi, rekan-rekan yang sudah guru penggerak, pasti lancar aja nanti itu. Tidak juga, Pak. Pak Kalmizi udah senior semua tuh. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Ya, silakan Pak Hasil Kalmizi. yang kita tulis ini nanti kita jadikan apa? Apakah yang kita ambil yang ini atau boleh kita buat baru lagi? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Kalau mau yang sekarang nih pun boleh. Seandainya Pak Kalmizi nanti kurang lengkap nih, mau tanggapi boleh. Iya, boleh, Pak. Ini kan lantaran keterbatasan waktu, Pak. Karena kita cuma 2 JP, jadi nanti kemalaman udah. Oke, Bapak Ibu, saya rasa malam ini kita cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya kita tambah lagi yang lain. Kalau memang ada keraguan, kita ada WA group, nanti kita situ komunikasinya. Oke, sebelum mengakhiri ada baiknya kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Biar ya siapkan kesehatan Bapak Ibu. Kita butuh napas panjang soalnya. Kita seperti lari maraton, tidak bisa menggunakan napas pendek, jadi kita harus menggunakan napas panjang. Oke Pak Priyadi, apa Pak Priyadi? Pak,
Untuk yang ke-9 itu apakah hanya 1 minggu saja atau dalam 1 bulan itu ada berangkat ke-9 gitu Pak? Kita nanti dipulkan Pak Apriyadi. Mungkin dalam 1 minggu tuh kita langsung habiskan semua materi di situ Pak. Habis dari Tembilahan nanti kita ada Zoom lagi. Jadi Berarti mungkin kita nanti tidak ke provinsi kan Pak? itu lagi mau dibahas Pak. Entah kita ke provinsi, karena kalau ke provinsi kabarnya ada 1.000 orang lebih, hampir 2.000. Nah, jadi kabarnya mau dibalikkan ke kabupaten masing-masing. Kalau kita kan cuma 135 nih dari Inhale. Jadi kemungkinan kita di kabupaten mungkin Pak. Jadi Pak nanti kalau di kabupaten kemungkinan kita bergabung ke 135 itu Pak ya? Kita gabung semua Pak, tapi nanti belajarnya kita berdasarkan kelas-kelas Pak. Ya, kita kelas 9 ya kelas 9 di ruangannya, kelas 1 ya kelas 1 nanti gitu. Tapi penginapannya sama nanti kemungkinan. Oke Pak? Oke Pak, ayo kita foto dulu Pak. 1, 1, 2, 3. Oke, yuk jempol ya Pak. 1, 2, 3. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai ya? Masih direkam. Kasih tahu Pak Dastor masih direkam nih. Nah, ambil alih lah, Pak Arif. Masih HP aku becas. Tunggu lo, telepon Pak Daston dulu nih, masih direkam nih. Udah belum nih? Belum masih direkam tuh. Tunggu sebentar. Keburu ah, Bud. Apa betul enggak ya, Bud? Udi, buatkan dulu Udi. Apa wae, Bud? Lagi tadi tak makan ya. Masing-masing ya, Bapak Ibu. Ya, minum mabuk dulu ya. Direkam. Panas dalam, woi, panas dalam. Inilah minum lagi. Bang ngopi dulu Pak Alfian ikut Alfian naik. Pak Agus Alfian ikut nih. Apa tuh? Bu Apika tinggal di mana, Bu? Kami di Bakau Aceh. Sendawa. Ngapa nanya betina mekelai? Buang dia lah tuh. Buang dia lah tuh. Kerennya Bakau Aceh biar ada Aceh deh. Orang Tapi ada bakaunya juga. Orang tua pantai, Bang. Salam kenal ya untuk bapak-bapak semua. Minta tunjuk ajar deh. Ngajar di mana? Jangan tunjuk aja. Di Sendawa ada nih lah SD. Pak Marzizal orang sana juga tak? Pak Mas Mulailah, saya izin keluar dulu. Bu apa memang nih, izin keluar lah. Assalamualaikum. Bang Kali mana? Dah apa? Mak Farhan nggak baru muncul Farhan? bisa ngomong. Farhan hilang timbul. Entah, Pak Supandi pun hilang timbul nih. Atau kita keluar sama-sama aja nih. Boleh. Biar terputus rekaman. Hitung Oke lah, 1, 2, 3. selamat malam Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam semua.